apa lagi nih? Dia kenapa Didi? Oke, welcome back to my channel. Halo guys, gimana kabar kalian? Pasti sehat dong ya. Oke, di video gua kali ini gua akan ngetes ride motor Matic dan ya udahlah ya, nggak usah gue tutupin. Nah, ini dia Maticnya. Jadi kalian tahu kan Maticnya apa? Kamu diam. Oke, gua tes ride motor kali ini gua sama cewek gua, Aisyah Kitty. Nanti kalian follow IG-nya ya, @aisyahkitty. Itu lucu kan, ada kuping-kuping yang gitu. Anjay. Nah, ini X-Max bukan sembarang X-Max. Jadi ini adalah X-Max bukan 250 cc. Loh, kok Bang, kenapa bukan 250? Nih, Hai. gua deketin. Nih, ini apa? 335. Gila, gokil ya anjir. 2,5 aja udah kenceng gitu. Gimana 335? Oke. Langsung aja ya kita test ride. Gua sembari jalan-jalan juga nih ke daerah Jakarta, mau ke daerah Jalan Panjang. Kayaknya ngebet banget ya Bun, sama adik kecil. Orang adanya ngeliatin kok. Ya, ya udah kita bikin dedek. Gila, gue seneng banget sih sama ini speedometernya sumpah. Colorful nggak tuh? Colorful banget guys, asli lihat deh. Gila colorful banget. Udah motornya colorful ya kan, speedometernya colorful juga. Anjay keren sih. Kalau gue bilang sih part yang ada di motor XX ini sih ya standar-standar motor-motor San Mori gitu ya kan. Cuman yang gue suka adalah kayak penempatan part karbon gitu kan, yang gue bilang nggak terlalu lebay banget sih, pas gitu. Nah, kita nyalain ya guys. Lihat RPM-nya tidak bisa stabil. Gila. Oke, kita jalan guys. Wah, gila tarikannya. Buat si Neng, asik Neng diboncengin pakai X-Max di mana Neng? Ngangkang nggak tuh. Parah ya lebarnya ya. Asli. Oke, gua mau jalan ke daerah Jakarta. Udah lama sih nggak ke Jakartaan. Terakhir kita Jakartaan kapan tuh? Yang ke Paun ya? Yang ke Paun kapan tuh sayang? Sama Sapori nggak lama sih. Mori lama ya. Sumpah sekarang tempatnya bukan BSD lagi guys, yang rame di Paun aja. Kembali lagi rame di Paun asli. Gue sukanya di Paun tuh ya fotografernya sih kece-kece parah asli. Hasil fotonya, hasil editannya keren-keren sumpah. Coba keren banget. Wow. Tarikannya gacor juga ya nih X-Max. Nanti gue akan coba tes speeding sedikit lah ya, tapi kalian jangan tiru video gue yang speeding. Gue lebih ke kayak gue pengen tahu nih motor larinya gimana sih gitu doang sih, bukan kayak bang lu kebut-kebutan bang, lu mah arogan bang. Bukan arogan guys, bukan. Jadi memang ada satu momen di saat ya lu kalau misalkan mau speeding ya, tapi lu harus tahu aturan gitu. Nah mungkin gue di kali ini speeding itu gue bertujuan untuk gue pengen tahu lari di motor kayak gimana sih gitu kan. Karena cc-nya aja udah 335 cc gitu kan. Jadi rasa penasaran gue akan ini motor pengen gue geber gitu. Yang 2,5 aja udah gacor, gimana 335 aja ya kan Bibi? Ya. Jadi boleh beli X-Max? Tidak. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh lah. Nanti kalau aku yang pakai kemanting lebih gede motor. Tenggelam ya. Wow, shocknya agak sedikit keras sih, tapi overall ya masih enak lah buat boncengan dengan bobot gua yang ya begitulah. Ini motor shocknya pakai shock Daytona, terus
part-part karbon gitu kan, sama satu lagi knalpotnya custom di Tams Galax katanya ya kan. Sama yang spesial tuh sebenarnya di motor itu engine-nya guys, sumpah. Engine-nya tuh spesial banget asli, gua nggak bohong. Gue suka banget sih anjir ngeliat dashboard ini, speedometernya colorful banget asli dah. Suka banget gua, nggak bohong. Colorful gimana gitu. Thank you loh Mas Eriza Halim anjay udah minjemin gua motornya buat gua test ride, sekalian gua review dikit-dikit ya kan. Nah buat teman-teman yang mau review lengkap ini motor bisa langsung berkunjung aja ke channel YouTube-nya Riox TV. Di situ lebih lengkap kalian buat review part motor ini apa dan harga-harganya berapa aja gitu guys. Jadi kalau gua di sini lebih ke gua ngetes ride motor sama gua ngerasain ini motor udah gitu aja sih. Gua akan bicara soal yang pertama pastinya soal engine ini motor kayak gimana, karena itu tadi yang gue bilang spesialnya di engine-nya adalah 335 cc. Dan nanti gue akan jelasin sedikit speknya apa, tapi nggak akan detail ya, karena ya rahasia dapur lah guys, asik. Terus kenyamanan ini motor sama apa lagi ya kira-kira? Menurut kamu apa sayang? Tidak tahu lah. Kok tidak tahu? Gimana sih Neng ah? Coba dong kasih masukan apa gitu kayak iya aku kalau boncengan tuh pegel banget, terus merosot dulu gitu. Emang ini merosot. Lorot ya. Iya soalnya joknya udah dipapar juga sama dia, jadi lebih tipis gitu joknya. Iya, joknya Blay ini. Jok jablay nggak tuh? Anjay. Terus juga yang gue paling suka juga selain speedometer ini adalah si lampu depannya ini, itu keren banget guys asli. Jadi si Mas Eriza tuh masang devil eye dan perintilan-perintilan lampunya lah, itu keren banget sih. Membuat tampilan motor ini kayak wah ganteng gahar ya kan. Walaupun motornya colorful gitu, tapi gahar gitu kelihatannya. Keren sih, keren. Gua tuh dari kemarin-kemarin pun juga belum sempet buat konten-konten di YouTube juga, karena pertama emang gua jadwal di kerjaan emang agak sedikit padat juga gitu kan. Sebenarnya nggak juga sih, gua aja menyibukkan diri. Ya gitu. Terus kedua juga gua mikirin buat motor siapa lagi ya yang gua test ride gitu, dan akhirnya gua dapet kesempatan nih motornya Mas Eriza untuk gua test ride. Nanti gue akan bikinin juga video part 2 nya jalan jauh pakai WR 155. Nah itu WR nya WR punya udah gue modifikasi supermoto. Nah buat yang belum nonton bisa mampir juga ke channel YouTube gue, itu ada banyak video di sana. Kalian tinggal pilih kalian mau nonton yang mana. Oke guys, tapi jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share. Oke guys. Oke, kita mau masuk ke daerah Jakarta. Ini perbatasannya Bintaro sama Jakarta. Oke, gua akan sedikit kasih tahu untuk soal engine. Nah, untuk engine ini motor sudah memakai kerak as dari X-Max 300. Nah, buat yang belum tahu, kok ada bang X-Max 300 ya? Jadi gini, untuk produksi Asia motor X-Max itu emang cc-nya 250 cc. Tapi untuk pasar Eropa itu X-Max diproduksi X-Max 300. Nah, sama sebenarnya halnya kayak motor R25 atau MT25. Nah, buat pasar Asia tuh R25 jadi 250 cc. Nah, buat pasar Eropa itu disebutnya R3 atau R3. Bukan mobil R3 ya, tapi ya emang tulisannya R3 gitu. Jadi itu perbedaannya guys. Nah dia ini motor si Mas Eriza sudah pakai kerak as 300. Terus untuk bagian stang sehat sih kayaknya bawaan X-Max 300 ya. Kayaknya ya, gue nggak tahu sih karena Mas Eriza pun juga nggak nyebutin spek lengkapnya gitu. Iyalah gue paham menyembunyikan sedikit-sedikit gitu kan. Masa dikasih tahu semua.
nggak seru dong, ya kan. Terus yang gue tahu juga ini pistonnya pakai piston LHK forging, ya kan. Terus noken as pakai BRT tipenya T2, sama yang pasti sudah inilah coating polish, tidak mungkin nggak coating polish, ya kan. Motor kayak gini nggak coating polish mah mustahil guys. Terus untuk bagian head gue nggak tahu ya, kayaknya sih klepnya masih standar, atau mungkin ada lagi gitu selain di coating sih gue nggak tahu, atau mungkin per klepnya ganti, soalnya gue nggak tahu sih, Mas Eriza nggak ada nyebutin detailnya gitu. Pokoknya intinya ini motor speknya bukan 250 lagi, tapi 335 cc gitu guys. Bayangkan ngacirnya kayak gimana nih motor. Kalau buat kalian yang udah ada bayangan, ya udah bayangin dulu dah, ngimpiin dulu dah. Nanti gue bakal tes speednya di Pondok Indah. Gue cuma tes speed doang loh ya. Gue speeding bukan untuk ugal-ugalan, tapi gue pengen tahu ini motor larinya kayak gimana gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih spek motornya itu doang. Nggak ada lagi yang lain. Oh, sama dibikin posisi turtle bodinya dibikin downdraft gitu. Turtle bodinya itu di rimmer ukuran 34. Gue nggak tahu sih standarnya berapa ya. 34 sorry. Di rimmer ke ukuran 40. Nah standarnya gue nggak tahu. Standarnya 32 apa 34 gitu. Karena kalau misalkan sama gedenya kayak R25 berarti standarnya 34, karena turtle bodinya R25 tuh 34 gedenya gitu. Nah fungsinya, aduh maaf guys, gua habis makan jadi ya kekenyangan. Padahal makannya cuma Indomie aja. Apa ya tadi? Oh, untuk turtle body. Nah kenapa di rimmer bang turtle bodinya? Kenapa nggak di ganti aja ke yang racing? Kembali lagi sih ke peruntukan si motor. Kalau emang si motor cukup untuk turtle bodinya di rimmer jadi lebih gede ya it's okay gitu kan. Karena terkadang ada juga orang yang mengganti part racing di motornya itu nggak cocok, motornya jadi lebih nggak enak. Jadi kalau gue juga gitu, gue modifikasi motor pun juga nggak apa ya, nggak selalu pakai barang branded gitu. Tahu juga ada. Gue juga di motor R25 gue dulu juga semua barang-barangnya dalamannya standar, kayak dari blok standar, terus seher pun standar, cam pun juga standar edit ya. Nah itu dia yang gue bilang standar tapi belakangnya ada embel-embelnya edit, iya. Terus sama gue udah open filter juga, terus udah pakai apa namanya velocity ya kan. Udah sih, jadi kayak beberapa part-part gitu nggak usah yang terlalu branded atau racing guys, serius deh. Tergantung ya peruntukan kalian untuk apa. Kalau emang kalian motor kalian buat mainan gitu kan, buat balap ya it's okay pakai part racing. Tapi kalau kalian harian ya udah kalian manfaatin part standar kalian lebih jadi maksimal. Itu aja sih saran gua guys. Idle enak banget sih tuh lihat. RPM-nya nggak bisa diem. Ini kalau kata-kata ngabers nih, ini ya timing kuda anjay. Timing kuda nggak tuh? Kuda apa bang? Kuda jingkrak. Apa kuda lumping? Nah lihat. Agak lama. Kaget ya bun. Kaget. Oke, buat yang mau nanya nanti bang, itu fungsinya kalau turtle body dibikin downdraft apa sih pengaruhnya? Oke, gua akan jelasin sedikit. Jadi kalau dari pabrikan itu bikin turtle body itu modelnya tidak downdraft. Nah, kenapa banyak sekarang matic tuh dibikin turtle bodinya downdraft? Karena asik. Itu lebih ke mengefisiensikan penyaluran udara masuk ke ruang mesin. Maksudnya efisiensi gimana bang? Oke, gue jelasin
awamnya aja ya. Jadi si downdraft itu posisinya kayak dongak ke atas gitu kan. Nah, fungsinya apa? Biar si udara yang masuk ke ruang mesin itu, jadi si udara tuh langsung masuk ke ruang mesin. Jadi kayak udara disedot nih dari throttle body, ya kan? Berarti ada pembakaran dong sama bensin juga. Nah, itu langsung pembakarannya masuk ke ruang mesin. Nah, tapi kalau tidak dibikin downdraft, contoh kayak standar. Nah, kan bisa bang dibikin standar terus tempinya gedein, bisa aja. Cuman yang pasti kalau standar itu dia nggak akan langsung masuk ke ruang mesin. Jadi kayak ada tekukan likukannya gitu loh. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kelebihannya apa bang? Kalau misalkan di downdraft, kelebihannya sih kalau ya gue belum terlalu ngerasain banget sih. Ini nanti akan gue rasain dan nanti gue akan kasih tahu perbedaannya tuh downdraft tuh nyata begini gitu. Nah, kalau di eh, throttle body standar yang bentuk standar tidak downdraft ya, itu lebih ke buat harian. Jadi kalian buat harian tuh kayak misalkan kan di jalanan kita sehari-hari kan bukan hanya cuma jalan datar gitu kan, tapi kayak ada turunannya, ada tanjakannya, ada segala macemnya gitu kan. Nah, keunggulannya kalau standar itu kalian mau jalan di daerah yang kayak pegunungan yang banyak jalannya tanjakan, itu motor masih jalan, maksudnya tidak terlalu perlu RPM tinggi, walaupun tetap RPM tinggi gitu kan buat naik, tapi tidak setinggi ketika kalian nanti pakai downdraft. Tapi gue nggak tahu sih ya ini bener apa enggak. Gue cuman denger dari blog-blog juga sih yang gue lihat gitu. Nah, kelemahannya kalau downdraft tuh kalau misalkan tanjakan motor tuh lemot banget gitu guys, yang gue tahu ya. Nah, buat kalian yang misalkan tahu fungsinya downdraft terus kelebihannya downdraft apa, bisa kalian isi di kolom komentar gue nanti ya. Jadi kita saling sharing aja. Cuman yang gue tahu ya kayak gitu downdraft tuh kayak gitu, kelemahannya gitu, kelebihannya gini gitu. Oke, kita akan coba gali speed si motor ini. Wah gila, RPM naiknya cepet banget. Wah gila. Kuping kamu aman nggak? Kuping aku ada. Ada 2. Oke. Oke, sekian dulu dah tesnya. Gila, RPM-nya naiknya cepet banget asli. Gue cuman sampai 120 aja tadi karena emang kondisi juga rame, banyak mobil juga kiri kanan, jadi gue nggak terlalu all out untuk ngetes motor ini. Dan gue juga kan jatuhnya cuma pengen tahu gitu gimana sih lari di motor gitu kan. Emang gimana bang lari motor ya? Gila, asli gila di motor. RPM-nya naiknya cepet banget. Nih gua gas dikit nih. Wah anjrit, naik RPM-nya cepet banget, sumpah. Keren Mas Eriza motor lu, asli. Sama keren juga Mas Eriza bensinnya. Anjir, tadi ada 6 bar, langsung turun 2 bar. Kambing. Padahal baru ngisi ya. Iya, padahal baru ngisi tadi dari pom bensin, anjrit. Baru juga open gas di Pondok Indah. Gila, turun 2 bar. Emang nggak bohong sih, lari di motor. Ya, ya emang harus ada yang dikorbankan sih. Lu pengen motor lu kenceng tapi irit mah mending kagak usah beli motor anjay, lu naik sepeda aja. Asli. 2,000 years later. Ini nanti di depan ini sebelah kiri by corner kan ya? Ya. Sebenarnya tadi lebih dekat lewat Ciledug sih, cuman ke Pondok Indah ya muter-muter aja dulu. Karena pengen cobain juga nih motor kan larinya. The best sih larinya nih motor, asli the best. Gue suka larinya. RPM-nya juga gue suka larinya tinggi.
kenapa lagi nih? Dia kenapa, Bibi? Nggak boleh. Nggak boleh ngamen di sini lagi ibunya. Emang kenapa? Nggak tahu. Iya, oke, ada drama, guys. Iya. Iya abangnya, iya. Oh, ya peluk sayang. Sayang. yang lucunya tuh jalannya itu loh. Iya agak Kayak ngibasin rambut gue, gitu. bertato, tapi iya begitulah. Cucok deh, Bun. Gila, RPM-nya naiknya cepet banget dong. Kuping aman, sayang? Aman. Aman. Oh, kalau nggak aman nanti aku bilang, rungkat sayang. Buat hari ini segini aja dulu buat video test ride dan review sedikit-sedikit motor si X-Max bukan 250 aja ini. Gua dari jauh gua kasih lihat yang ini. Bukan. Yang ini. Nah, ini X-Max bukan 250. Dari segi mesin oke banget, terus dari segi penampilan pun juga oke banget. Sumpah ini motor perfect, nggak bohong gua. Oke. Jadi segitu aja guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube gua. Oke guys, thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.